Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi tentang masih seputaran tentang KJP nih, yang mungkin sebagian sekolah udah pada mulai ada yang ngumpulin berkas ya, atau sudah ada yang disosialisasikan oleh sekolah-sekolahnya ya, atau ada yang mungkin juga masih belum sama sekali dapat informasi tentang, update-an KJP 2023 ya tahap satu ini. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berikan informasinya untuk siswa-siswa dengan kriteria atau persyaratan inilah yang akan bisa dapat KJP Plus tahap satu tahun 2023. Jadi nanti para warga bisa cek ya apakah masuk kriteria tersebut atau tidak. Kalau masuk, ya nanti insya Allah nanti bakalan muncul pada saat diumumkan oleh sekolahnya masing-masing. Kapan diumuminnya Mas Eka untuk pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ini? Di sini sudah Mas Eka, informasikan ya di konten yang ini ya. Di sini ada pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2023 dan, di sini juga ada untuk yang KJMU. Jadi silakan dicek di sini untuk para warga sekolah. Oke, sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate pastinya kepada para warga sekolah, dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka. Mana Mas Eka, link Telegramnya? Nih tinggal diklik aja di sini Telegram ya, dan bisa juga join di TikToknya Mas Eka, Facebook, dan Instagramnya Mas Eka. Oke, yuk langsung aja kita ke web KJP-nya ya. Di sini ada web KJP-nya ya. Di biasa ya di sini kjp.jakarta.go.id. Nah, ini banyak teman-teman yang bingung juga untuk nyari status KJP-nya karena saya udah daftar DTKS tapi masih belum belum terdaftar juga Mas Eka, itu bagaimana Mas Eka? Nah, sebenarnya itu udah Mas Eka bahas juga tuh ya di sini. Nah, dia lumayan cukup panjang di bawah ya, kayaknya udah terpendam di bawah. Nanti coba Mas Eka bikin, playlist agar teman-teman bisa ngecek di situ ya, mana ya, nih nanti sebentar ya. Nah, di sini, nah dia nih ini ya, jangan salah paham DTKS versus KJP. Nah, coba teman-teman cek di sini kalau yang misalkan sudah terdaftar di DTKS tapi masih belum dapat KJP juga nih ya, untuk yang kemarin atau mungkin, untuk yang tahun 2023 juga masih belum keluar walaupun dia sudah terdaftar di DTKS. Coba dicek di sini ya, ini udah Mas Eka bahas di sini. Oke, nggak akan Mas Eka bahas lagi ya, tinggal dilihat saja di situ ya. Jadi kalau misalkan dibahas lagi kan kepanjangan ya, ngulang-ngulang lagi, jadi kita bahas yang lain aja dulu ya. Nah, untuk mengecek, statusnya bisa cek di sini di web kjp.jakarta.go.id, kemudian, pilih di sini pencarian KJP ya. Kemudian setelah dipilih pencarian KJP, masukkan NIK, pilih tahun dan tahapnya, kemudian cek jika datanya ditemukan, maka, di situ akan muncul beberapa biodata serta rekeningnya. Kalau misalkan data tidak ditemukan, berarti teman-teman tidak terdaftar di, website KJP atau tidak terdaftar di dalam sistem KJP. Bagaimana agar terdaftar di KJP? Nanti Mas akan kasih tahu ya caranya. Oke, kita langsung ke pembahasannya di sini ya. Ini adalah persyaratan penerima yang, bisa menerima KJP nih, peserta didik yang bisa menerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Di sini cuma ada 4 checklist-annya, di sini persyaratan, umum, kemudian nanti ada persyaratan khusus juga ya. Nah, persyaratan umumnya apa aja? Persyaratan umumnya di sini yang pertama, peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. Jadi kalau misalkan, usianya 5 tahun, itu nggak bisa ya. Terus kalau usianya udah menginjak 22 tahun juga nggak bisa, karena kan di PPDB yang kemarin aja ada tuh yang usianya udah 20 tahun ya, 20 tahun terus, kelas 1 SMA. Berarti kalau dia di kelas 3 nanti umurnya 23 atau 22 ya. Nah, ini udah nggak bisa dapat lagi nih, pasti nanti langsung, stop KJP-nya ya, itu. Jadi usianya ini dulu 6 sampai dengan 21 tahun. Kemudian terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta, ini yang Mas Eka bilang. Jadi banyak yang terdaftar di DTKS tapi tidak bersekolah di DKI ya nggak akan bisa dapat gitu. Syaratnya yang pertama usianya, kedua ya dia bersekolah, baik itu negeri maupun swasta di DKI Jakarta, karena ini programnya program DKI Jakarta ya. Kalau dia nggak sekolah di DKI, ya nggak akan dapet gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki NIK sebagai,
sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta ini juga sama nih ya. Dia udah sekolahnya di DKI ya, sekolahnya memenuhi, kemudian ini juga memenuhi nih umurnya, usianya gitu ya, usia sekolah dan bersekolah di DKI, tapi kakaknya masih kakak daerah nih, misalkan kakak Tangerang gitu ya, terus Depok, kemudian Bekasi, bahkan kakak daerah Jawa seperti itu atau di luar Pulau Jawa. Nah, dia tidak akan bisa ya. Jadi syaratnya harus memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI. Jadi kalau NIK-nya bukan NIK DKI Jakarta dan tidak berdomisili di DKI Jakarta, maka dia tidak bisa menerima KJP atau bisa masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Kemudian yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini data ini atau kriteria ini masuk dari DTKS. Makanya tadi Mas Eka bilang DTKS itu menjadi syarat utama ya. Berarti kan kalau udah masuk DTKS, dia udah dapet tuh syarat satu. Terus ntar dilihat dari umur, oh dapet nih dua. Terus domisilinya atau dia peserta didik di DKI Jakarta, sekolah di DKI Jakarta dapat tiga. Oh ternyata dia NIK-nya tidak bukan DKI ya nggak dapat walaupun dia terdaftar di TKS. Atau sebaliknya, dia NIK-nya NIK DKI, kemudian terdaftar di DTKS gitu ya, dan tapi sekolahnya di luar DKI ya maka nggak dapet. Atau bisa juga umurnya memenuhi ya masuk DTKS, kemudian di sini dia bersekolah di DKI, NIK-nya masih NIK luar DKI ya nggak akan dapet gitu. Itulah makanya fungsinya dari DTKS itu setidaknya bisa ngamanin satu syarat ini gitu ya. Kemudian ini khusus ya. Nah ini lanjut nih kita ke khusus tadi ke umum. Nah ini ada beberapa persyaratan penerima khususnya. Yang pertama, terdaftar dalam DTKS yang dikirim oleh Pusdatin Kensos Dinas Sosial. Jadi masuk dulu di sini ditetapkan ya. Kalau datanya tidak ada di DTKS ya nggak akan bisa. Kemudian ini diusulkan oleh Dinas Sosial, ini untuk anak panti, disabilitas dan penyandang disabilitas ya. Ini untuk anak-anak panti nih. Kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Ini biasanya untuk kartu Jaklingko ya. Kemudian ini diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerjaan. Biasanya ini KPJ, Kartu Pekerja Jakarta ya. Kemudian di sini ATS, anak tidak sekolah yang sudah terdaftar dalam satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi dari kelurahan. Jadi dia sebelumnya sudah putus sekolah, kemudian diusulkan kembali dari kelurahan dan sudah bersekolah, maka dia bisa dapat atau bisa menerima KJP. Kemudian yang keenam diusulkan oleh Kepala Dinas PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan LKPP dengan masa kursus minimal 6 bulan. Jadi untuk teman-teman yang di sini di lembaga kursus pelatihan itu bisa diusulkan ya. Jadi ini persyaratan khususnya yang pertama terdaftar di DTKS, kemudian diusulkan juga bisa melalui Dinsos untuk teman-teman yang berada di panti sosial, anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas bisa. Kemudian ini Jaklingko tuh ya. Di sini pengemudi Jaklingko itu kalau misalkan ayahnya bekerja sebagai Jaklingko atau ibunya bekerja sebagai supir Jaklingko, anaknya berhak menerima KJP. Kemudian jika orang tuanya juga memiliki kartu pekerja Jakarta, anaknya berhak untuk menerima KJP. Kemudian ATS anak tidak sekolah ya. Kemudian sudah terdaftar lagi dalam satuan pendidik berdasarkan rekomendasi dari kelurahan, juga bisa dapat KJP. Dan yang terakhir adalah lembaga kursus atau dari bidang PAUD nih ya. Jadi lembaga kursus yang diusulkan ya oleh bidang PAUD, Dikmas, Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus ini bisa menerima KJP. Jadi itu persyaratan khusus yang bisa menerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Yang paling krusial ini aja ya. Ada 4 ini sebenarnya yang paling sangat-sangat penting ya. Kalau dia syaratnya umurnya memenuhi, kemudian terdaftar di sekolah, kemudian memiliki NIK sekolah tapi tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak akan bisa. Ya, makanya kuncinya sebenarnya dari DTKS ini. Ya, kalau di DTKS sudah terdaftar, maka yang lainnya terpenuhi ya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau misalkan DTKS belum terdaftar itu sulit, kuncinya ada di sini. Ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, tapi belum terdaftar DTKS ya nggak akan bisa menerima. Kalau dia sudah terdaftar di DTKS,
yang misalkan ini udah terpenuhi terpenuhi, maka terpenuhi semua empat-empatnya, kuncinya ada di sini. Oke oke, mungkin itu aja, para warga informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa, menambah informasi atau bermanfaat kepada para warga ya, untuk yang ingin daftar KJP Plus tahap 1 tahun 2023 nih ya, itu syarat-syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu ya, sebelum nanti, mungkin nanti akan diumumkan tuh ya nama-namanya. Jadi kalau syaratnya sudah terpenuhi, ya udah warga sekolah tinggal tunggu aja sampai nanti sekolah akan mengumumkan informasi calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Oke, mungkin itu aja seperti biasa, jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.